Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini akan membahas lanjutan dari part sebelumnya di mana Ayano Koji harus memenuhi persyaratan yang diberikan Ichika, yaitu Ayano Koji harus menyajikan masakan yang lezat untuk Ichika. Nah, di part ini, Ayano Koji akan diuji memasaknya oleh Ichika. Penasaran? Langsung ke pembahasannya. Hari berganti. Ujian khusus sudah memasuki hari ketiga. Hari Rabu, jam 8 pagi. Waktu aplikasi OAA diperbarui. Oleh karena itu, Ayano Koji memeriksa aplikasi. 34 pasangan baru sudah diputuskan ya, kata Ayano Koji setelah melihat aplikasi. Dengan itu, Ayano Koji menyimpulkan sudah ada 56 pasangan yang terbentuk, yang artinya 30% dari 157 pasangan yang tersedia. Siswa telah memutuskan pasangan. Kelas B tahun kedua dengan jumlah pasangan terbanyak yang sudah terbentuk. Pertemuan yang diselenggarakan Ichinose berperan besar terjadinya pembentukan kelompok. Setelah itu, Ayano Koji memeriksa kelas lain. Terjadinya pembentukan beberapa pasangan dengan akademik A, dan beberapa nama dari kelas C tahun kedua membentuk pasangan. Ayano Koji berasumsi telah terjadi transaksi poin atau sejenisnya yang terjadi. Lalu Ayano Koji melihat Kushida dan Yagami yang sudah tidak ada di daftar, dan kemungkinan kedua orang itu telah menjadi pasangan. Setelah itu, Ayano Koji melihat keanehan tidak ada pasangan yang terbentuk dari siswa tahun pertama kelas D. Melihat itu, Ayano Koji memutuskan untuk mulai bergerak. Jika tidak, ia akan merasa terjebak. Dan Ayano Koji mulai memikirkan apa yang telah terjadi sampai saat ini. Ayano Koji hanya menerima sedikit ajakan dari beberapa siswa setelah melihat nilai Ayano Koji secara objektif. Ayano Koji mewajarkan itu. Banyak siswa menginginkan berpasangan dengan siswa yang cerdas. Dan karena itu, Ayano Koji menunda pencarian pasangan hingga siswa terbaik habis. Namun Ayano Koji berpikir itu akan menjadi kesempatan Tsukishiro untuk menginstruksikan siswanya, dan siswanya yang mengajak bekerja sama dengan Ayano Koji terlebih dahulu akan menjadi sinyal bahaya baginya. Namun Ayano Koji merasa jika ia ragu-ragu tanpa memutuskan pasangannya secepatnya, kemungkinan untuk berpasangan dengan pembunuh dari Tsukishiro akan meningkat. Lalu Ayano Koji mulai memikirkan semua kemungkinan. Dengan OAA, Ayano Koji bisa menganalisis, bisa memahami wajah, nama, dan nilai semua siswa untuk menjadi pasangannya. Namun jika semua siswa kelas 1 adalah musuhnya, ia merasa itu akan menjadi jalan yang buntu. Ayano Koji berpikir itu Tsukishiro juga mungkin bisa melakukan itu, namun bisa juga tidak. Dan yang terpenting bagi Ayano Koji adalah menemukan siswa yang bukan dari wet room dari 104 siswa yang tersisa dan memikirkan cara untuk bertahan hidup. Lalu Ayano Koji berpikir untuk membedakan siswa wet room dengan melihat tubuh yang dimiliki siswa tahun pertama. Di wet room, makanan dilengkapi dengan segala sesuatu secara detail dan terkontrol. Dan karena itu, tidak mungkin bagi anak-anak yang tumbuh di wet room memiliki tubuh yang gemuk.
Dengan kata lain, jika Aenokoji memilih siswa yang gemuk, ia bisa menghindari siswa dari wet room. Pemikiran sederhana muncul di pikiran Aenokoji. Namun Aenokoji memikirkan lagi kelemahan pemikiran itu. Kemungkinan siswa dari wet room sudah dipersiapkan berbulan-bulan untuk mengeluarkan Aenokoji dari sekolah. Bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin siswa itu disiapkan menjadi gemuk atau kurus. Dan Aenokoji berpikir lagi bagaimana jika ia mempersempit kriteria dengan kemampuan akademik. Namun pemikiran itu langsung ia buang jauh-jauh karena kemungkinan siswa wet room memanipulasi nilainya juga ada. Di akhir pemikiran Aenokoji, ia harus melihat siswa secara langsung dengan matanya sendiri dan memeriksa keasliannya. Jika Aenokoji yakin dia bukan musuh, ia akan membentuk pasangan dengannya. Setelah itu, Aenokoji keluar dari asrama dan berangkat pergi ke sekolah. Di perjalanan, Aenokoji menemukan dua orang gadis tahun pertama yang sedang berjalan sambil mengobrol. Namanya adalah Kurihara Haruhi dan Konishi Tetsuko. Keduanya adalah siswa kelas A tahun pertama. Melihat kedua siswa itu, Aenokoji memikirkan untuk mengundangnya menjadi pasangan. Namun kedua pasangan tersebut memiliki kemampuan akademik tinggi dan sudah berpasangan di hari pertama. Ia merasa itu bagus untuk dilakukan, tetapi memanggil siswa itu sulit bagi Aenokoji. Seorang anak laki-laki tahun kedua yang berbicara dengan sepasang gadis terlihat seperti Aenokoji memikirkan itu. Dan Aenokoji membayangkan dirinya menyapa siswa itu dan berani memperkenalkan diri untuk berteman. Aenokoji merasa tidak punya keberanian untuk berbicara seperti Hirata. Namun Aenokoji tetap ingin mencoba itu dan menunggu di momen yang tepat. Selamat pagi Aenokoji Senpai. Tiba-tiba Aenokoji mendengar suara dari belakang saat mengamati situasi. Ternyata itu adalah Tsubasa Nanase yang bersama dengan Hosen ketika keributan di koridor. Nanase menyapa Aenokoji dengan menunjukkan senyuman ringan. Selamat pagi, jawab Aenokoji. Aenokoji merasa aneh karena ia tidak berharap bertemu dengan Nanase. Apa kau punya urusan dengan mereka berdua di depan? Haruskah aku memanggil mereka untukmu? Kata Nanase yang menawarkan bantuan. Tidak perlu. Benarkah? Lalu Nanase berjalan dengan kecepatan yang sama dengan Aenokoji dan berkata, "Aku meminta maaf atas kekasaran Hosen tempo hari." Tidak, aku tidak secara langsung dirugikan sehingga kau tidak perlu meminta maaf. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau dia mengganggumu. Aku mengikutinya untuk menghentikan dia melakukan hal-hal semacam itu. Tapi bagaimana aku harus mengatakannya ya? Tidak mampu untuk melakukannya itu menyakitkan. Mendengar apa yang dikatakan Nanase, Aenokoji memikirkan Nanase yang sopan dan memiliki suara yang ramah. Dan akademik yang dia miliki cukup tinggi, yaitu B. Aenokoji berpikir Nanase pasangan yang sempurna, tapi memikirkan Nanase yang belum memiliki pasangan hingga hari ketiga cukup mencurigakan. Apakah Nanase Subatsa adalah orang dari pihak Tsukishiro atau bukan? Aenokoji khawatir tentang tatapannya itu yang Nanase tunjukkan saat bersama Hosen. Ketika Aenokoji pertama kali bertemu dengannya, matanya
yang mengintai dan matanya yang alami mengarah ke arah Ayano Koji. Setelah memikirkan itu, Ayano Koji memutuskan untuk mencari tahu siapa siswa yang bernama Nanase itu. Apakah kamu sudah memutuskan kandidat untuk menjadi pasanganmu pada ujian khusus ini? Aku? Maksudmu? Aku belum memutuskannya, jawab Nanase. Jadi, kamu sudah diminta oleh seseorang kan? Aku kira begitu. Aku pernah diminta beberapa perwakilan dari kelas A tahun kedua dan D tahun kedua kurang lebih. Kenapa kau menunda jawabannya? Ayano Koji mencoba mencari tahu alasan itu, apakah karena kemampuan akademik atau poin yang diminta tidak memenuhi. Namun jawaban Nanase, maaf, aku tidak bisa menjawabnya. Mengatakan itu sambil menundukkan kepala dan Nanase meminta maaf. Tidak menjawab pertanyaan yang tidak ingin kau jawab adalah pilihan yang tepat. Tidak perlu meminta maaf, jawab Ayano Koji. Merasa kurang mendapatkan informasi, Ayano Koji menyerang dari sudut yang berbeda. Jika kau tidak bersedia, bagaimana kalau kau bergabung dengan para pencari di antara kelas kita dan menemukan pasangan yang cocok di antara kita? Ayano Koji membuat gagasan seperti itu. Ayano Koji berpikir Horikita akan setuju. Berpikir bahwa kelas D tahun pertama adalah kunci dan Hosen juga memiliki minat pada kelas D tahun kedua. Jadi Ayano Koji berpikir, bukankah itu gagasan yang buruk? Itu bukan gagasan yang buruk. Maksudmu kerjasama antar kelas kan? Tanya Nanase setelah mendengar saran dari Ayano Koji. Ya. Banyak siswa yang berusaha berpasangan dengan siswa berkemampuan akademik tinggi demi pencapaian mereka. Tapi, jika itu terjadi, siswa yang kemampuan akademiknya rendah tidak akan terpilih dan meluap. Baik siswa tahun pertama dan kedua yang mempunyai kemampuan akademik rendah akan menghadapi resiko dikeluarkan dari sekolah, jawab Ayano Koji. Ya, aku tahu itu. Aku ingin menghindarinya jika memungkinkan. Begitulah, untuk melakukannya, keseimbangan yang tepat diperlukan. Kita tidak bisa mengambil peringkat teratas, tapi kita harus menemukan pasangan yang tidak akan mendapatkan nilai merah. Ayano Koji merasa kelas D tahun pertama yang memiliki kedudukan yang sama ada kemungkinan untuk bekerja sama. Bagaimana? Tanya Ayano Koji. Aku juga setuju. Jika memungkinkan, aku ingin bekerja sama dengan Ayano Koji Senpai, tapi aku tidak tahu berapa banyak orang di kelas bisa membantu dan berapa banyak siswa yang percaya diri dalam belajar telah memutuskan pasangan secara pribadi. Kami tidak butuh kerjasama sama semua orang. Mungkin dengan sedikit penyesuaian, kami bisa melewati ujian khusus tanpa perlu banyak bantuan. Aku berpikir begitu, tapi bukan tanpa masalah lain. Mengatakan itu, Nanase menunjukkan kesediaannya untuk menyetujui gagasan yang Ayano Koji ajukan. Tapi Nanase menunjukkan ekspresi yang suram. Melihat itu, Ayano Koji tahu apa yang dipikirkan Nanase, dan ia mencoba untuk mencari tahu lebih dalam informasi kelas D tahun pertama. Kalau tidak salah, Hosen ya. Sepertinya dia memiliki kehadiran yang besar di kelas D. Ya,
Banyak anak laki-laki dan perempuan sudah mulai mematuhi perintah Hosen. Ternyata, dugaan yang Ayano Koji duga benar bahwa Hosen sudah menguasai kelas dan dia mencoba untuk mengendalikannya. Dan apa yang dia lakukan, Hosen mencegah pembentukan pasangan. Mendapatkan informasi itu, Ayano Koji menyimpulkan Hosen bukan siswa yang hanya memakai kekuatan sendiri di tempat teduh, tapi Hosen juga memiliki wawasan dan pengamatan untuk melihat sekeliling dan juga ketenangan. Apakah Nanase dalam posisi yang sedikit istimewa? Aku tidak merasa kamu tunduk pada Hosen. Ayano Koji bertanya seperti itu karena Hosen yang seperti itu sudah memimpin kelas, tapi Nanase yang sekelas dengannya tidak ada tanda-tanda tunduk pada Hosen. Karena aku tidak akan pernah menyerah pada kekerasan, jawab Nanase. Mendengar itu, Ayano Koji merasa pernyataannya bukanlah murahan, tapi sesuatu yang didukung oleh sesuatu. Senpai sendiri, bagaimana pendapatmu tentang kekerasan? Tanya Nanase. Bagaimana? Apakah kamu setuju atau tidak? Jika aku harus menjawab dari dua pilihan, itu setuju, jawab Ayano Koji. Setelah menjawab itu, Ayano Koji berpikir Nanase akan memberikan beberapa tindakan, tapi Nanase terdiam, dan ketika Ayano Koji memalingkan pandangannya ke Nanase, Ayano Koji melihat ekspresi tenang Nanase telah menghilang. Setelah beberapa detik, Nanase menjawab, "Aku juga akan menjawab setuju." Mendengar jawaban Nanase, Ayano Koji memikirkan jawaban Nanase apakah tentang keinginan kuat untuk tidak menyerah pada kekerasan Hosen. Namun teori itu terbentur dengan kejadian Hosen yang patuh dengan kata-kata AR yang disebutkan Nanase. Dengan pemikiran itu, tidak ada jaminan bahwa Hosen adalah orang yang lebih kuat dari Nanase. Jika Hosen yang memutuskan kebijakan kelas, pembicaraan ini akan sulit, kata Ayano Koji yang berpikir perlu terus berhubungan dengan Nanase. Jika bersedia, maukah kau mengatur pertemuanku sekali? Jawab Nanase. Itu tawaran yang bagus. Apakah kau yakin tidak apa-apa? Ya, tapi aku tidak bisa membuat janji mutlak karena aku tidak tahu berapa banyak anak yang mau bekerja sama. Dalam kasus terburuk, aku mungkin satu-satunya. Apakah kamu keberatan? Tentu saja, aku pikir Horikita juga akan senang. Apakah Horikita Senpai pemimpin kelas D tahun kedua? Ya, dialah yang mengatur kelas sekarang. Ayano Koji memutuskan untuk memberitahu Horikita bahwa kelas D tahun kedua harus berdiskusi dengan kelas D di bawah kerjasama Nanase. Aku mungkin tidak bisa langsung menjawab. Apakah kau keberatan? Kata Nanase. Baiklah, kami juga akan mencoba membuat penyesuaian secepat mungkin, jawab Ayano Koji. Terima kasih. Lalu Ayano Koji dan Nanase bertukar kontak dan sepakat akan menghubungi satu sama lain. Setelah itu, tiba di sekolah, Ayano Koji menunggu di pintu masuk, menunggu Horikita setelah memastikan Horikita belum tiba di sekolah. Ayano Koji bermaksud untuk membicarakannya di luar kelas agar tidak menjadi perhatian publik. Gak lama setelah itu Horikita muncul dengan wajah penasaran, seperti tidak mengira kalau Ayano Koji sedang menunggu. Selamat pagi, apakah kamu mau bertemu seseorang?
Dibilang bertemu seseorang, ya kurang lebih begitu. Dan yang ditunggu telah datang. Oh, jawab Horikita sambil melihat ke belakang dengan ringan. Dan berbalik ketika sadar bahwa tidak ada orang lain yang dia kenal. Aku? Ya, ada sesuatu yang aku ingin kamu dengar secepatnya. Sampai repot-repot menungguku. Mungkinkah itu hal yang penting? Lalu Aenokoji dan Horikita berjalan bersama. Penting ya? Kurasa ini memang penting. Baru saja aku berkesempatan untuk berbicara dengan Nanase Suwatsa dari kelas D tahun pertama. Jadi aku memberikan sedikit usulan di sana, kata Aenokoji. Wah, usulan apa itu? Aku mencoba pendekatan mengenai bisakah kelas D tahun pertama dan kelas D tahun kedua bekerja sama. Kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak biasa untukmu. Mendengar itu dalam hati Aenokoji, ia sudah siap akan kena marah atas usulan kerjasama tanpa izinnya. Tapi sebelum itu Aenokoji berkata, apakah kamu sudah melihat status pasangan kelas D tahun pertama? Tanya Aenokoji. Ya, belum ada yang memutuskan pasangan. Aku rasa Sakayanagi dan pengikutnya juga akan meninggalkan mereka. Aku yakin bukan hanya itu, untuk menangani kebijakan Hosen yang tajam dibutuhkan banyak upaya. Akan menghabiskan banyak waktu bagi kelas atau itu hanya merepotkan. Mungkin, apakah kamu mengerti kesulitan menghadapi Hosen dan kemudian mengusulkannya pada Nanase? Atau apakah kamu meminta kerjasama secara diam-diam melalui Nanase agar Hosen tidak menyadarinya? Tanya Horikita. Bagaimana menurutmu? Jawab Aenokoji sambil bertanya kembali. Aku sudah menganalisis ulang situasi dari ujian khusus ini. Bisakah kau mendengarkanku? Aku tidak yakin bisa memberimu saran yang tepat. Aku tidak mengharapkannya. Mendengar itu, Aenokoji berpikir Horikita hanya ingin berbagi pemikiran yang ada hubungannya dengan kelas D tahun pertama yang Aenokoji sampaikan. Pertama, kita harus melihat seluruh tahun pertama. Sudah jelas bahwa siswa yang memiliki kemampuan akademik baik akan populer, kata Horikita. Itu benar. Hakucho juga mengatakan bahwa ada tawaran kontrak dengan poin dari kelas A dan kelas C tahun kedua. Tapi Hakucho dan rekan-rekannya menahan jawaban mereka. Aku tidak berpikir ada kerjasama dengan melibatkan poin, tapi 500 poin juga terlalu besar bagi kita. Lanjut Horikita. Jika 5 pasangan teratas dibayar 100.000 dan 30% teratas dibayar 10-200.000, itu terlalu banyak. Aku penasaran berapa poin yang akan diberikan Hashimoto dan teman-temannya, kata Horikita. Entah, tapi tampaknya itu jauh dari 500.000, jawab Aenokoji. Kecuali kau adalah siswa yang benar-benar telah bernegosiasi, itu adalah jawaban yang tidak bisa diketahui. Aku yakin bahwa poin yang ditawarkan oleh kelas A dan kelas C tidak sebesar itu. Tidak ada, malah mungkin tawaran kelas A lebih rendah, kata Horikita yang menebak. Antara kelas A dan kelas C, kelas A tentu lebih baik dalam hal label nilai. Selama tidak ada perbedaan poin, banyak orang memilih kelas A dan yang bisa mereka pikirkan adalah kelas A bertujuan untuk mendapatkan tahun pertama dengan menarik baik dari nilai kelas mereka dan poin. Dan kelas C yang kalah dalam hal label nilai mencoba menawarkan poin yang lebih besar.
Aenokoji mengangguk ringan untuk menegaskan. Hal yang aneh adalah cara berpikir Ruen. Untuk menang, syarat minimumnya adalah untuk menarik tim teratas ke sisimu. Tapi itu artinya akan bersaing dengan kelas A. Jika dia bermain dengan uang, tidak ada peluang untuk menang dengan cara apapun. Dan itu ceroboh untuk mencapai tempat pertama secara keseluruhan. Bahkan jika kita turun sedikit, kita harus membidik siswa yang tidak terpengaruh. Mendengar itu, Aenokoji merasa tidak masalah dengan kemampuan akademik B dan C+. Lebih aman untuk menempati posisi kedua secara keseluruhan. Ya, tidak masuk akal untuk mencoba membaca pemikiran, tapi mari kita lanjutkan. Kelas B yang tersisa berusaha membangun kepercayaan dengan siswa tahun pertama dengan menarik mereka ke dalam kelompok, terlepas dari kemampuan akademiknya. Untuk membantu yang lemah, sebagian besar berasal dari siswa dengan kemampuan akademik D dan lebih rendah, kecuali kelas D tahun pertama diselamatkan oleh Ichinose, kata Horikita yang terus memberikan pemikirannya. Lalu Horikita melihat ke belakang sekali seperti memastikan tidak ada yang menguping dan kemudian melanjutkan. Tujuannya sekarang adalah kelompok menengah di setiap kelas, yaitu siswa dari kemampuan akademik B sampai C+. Aenokoji memahami para siswa di sekitaran itu tidak meminta banyak uang dan masih banyak siswa yang tersisa. Dan itu adalah ide yang bagus untuk dikatakan sementara kelas A dan kelas C bersaing untuk para siswa teratas. Lalu Aenokoji bertanya, "Jadi, apakah kamu akan menarik kembali strategi yang berfokus pada kelas D tahun pertama?" Tidak, masih lanjut. Sebaliknya, aku harus katakan bahwa warnanya sebagai yang favorit, yang telah menjadi lebih kuat, jawab Hori. Jadi, kamu ingin membuang kelas menengah dari kelas lain? Kata Aenokoji yang bertanya kembali. Aku bukannya tidak melakukan apa-apa. Ini sedikit jahat. Tapi aku akan meluangkan waktu untuk memainkan peran uang palsu. Tidak seperti siswa pintar, para siswa kelas menengah tidak berpikir akan ada tawaran menggiurkan seperti poin besar. Lalu pada tahap ini, kita akan menanamkan rayuan ke kelas menengah. Itu memberikan kita ilusi bahwa kita bisa melakukan bisnis kecil kita sendiri. Apakah kamu bertujuan untuk membiarkan Sakayanagi dan pengikutnya menggunakan poin tidak hanya untuk kelas atas tapi juga untuk kelas menengah? Aku ragu seberapa efektif itu, tapi aku tidak bisa menarik perhatian, dan sementara itu aku akan masuk ke kelas D tahun pertama. Itu sebabnya kau sudah membawakan cerita yang tidak kuharapkan, karena aku juga berpikir untuk menghubungi Nanase. Tapi, bukankah Hosen menginginkan permainan uang? Itu memang benar, tapi apakah dia benar-benar hanya menginginkan poin? Ketika dia masuk ke area tahun kedua, dia berkata, "Kami tidak bisa membuat pasangan yang layak kecuali dengan kelas D. Karena itulah, aku akan membantu kalian para orang bodoh dan tidak kompeten." Dengan kata lain, tujuannya adalah kita kelas D. Jika hanya poin tujuannya, apakah dia akan mengatakan itu? Horikita menegaskan bahwa masih ada ruang untuk negosiasi di luar poin pribadi. Hal terakhir
yang dikatakan adalah "sampai jumpa lagi". Dari sana, aku yakin itu benar. Sudah pasti bahwa Hosen hanya terfokus pada kelas D tahun kedua. Saat ini, Horikita mengabaikan peringkat teratas secara keseluruhan. Sebagai gantinya, tidak akan membiarkan siswa dikeluarkan. Dengan itu, Horikita mengajukan 3 proposi. Jangan ikut serta dalam pertarungan uang dan mengincar peringkat 3 atau lebih tinggi secara keseluruhan. Tapi, aku membayangkan bahwa Hosen bukanlah orang yang berpikiran tunggal. Aku punya jaminan, kata Horikita. Mendengar itu, Ayanokoji berpikir Horikita melakukan gerakan yang Ayanokoji tidak ketahui. Lalu Horikita berkata lagi, "Sekarang, aku sedang membicarakan tentang apakah kita bisa bekerja sama dengan beberapa siswa kelas B tahun pertama." Kelas B tahun pertama, Yagami yang berasal dari SMP yang sama denganmu dan Kushida, kata Ayanokoji yang menanggapi perkataan Horikita setelah mengingat ia telah melihatnya di OAA bahwa Kushida dan Yagami berpasangan. Kemarin, Kushida dan Yagami bergandengan tangan. Sayangnya, aku tidak pernah ingat tentang Kohaiku, tapi dia bisa menjadi kunci juga. Dia tampak sangat mempercayai Kushida, dan dia sudah bernegosiasi di bawah permukaan. Jika berjalan dengan baik, dia bisa menambah jumlah kooperator, kata Hori. Ayanokoji merasa itu baik, tapi membuat ia khawatir juga dan ia memutuskan bertanya pada Horikita, apakah Kushida akan membantu? Apakah kamu memberikan instruksi kepada Kushida? Sekarang, aku mengerti bahwa hal itu sulit, karena itulah aku berbicara dengan Hirata di antaranya. Aku mengerti, dengan itu Kushida tidak akan bisa lari di tengah jalan, kata Ayanokoji setelah memahaminya, dan mengakhiri diskusi. Waktu berlalu. Jam istirahat. Setelah jam pertama, Ayanokoji melihat dari tempat duduknya. Hirata mendekat ke kursi Horikita. "Selamat pagi, Horikita-san. Bisakah ganggu sebentar?" kata Hirata yang menyapa Horikita, lalu melanjutkan. "Kemarin aku berkeliling dan mendengar tentang banyak hal. Tapi ternyata memang tidak mudah untuk bisa bekerja sama. Ada beberapa anak yang mengatakan kepadaku bahwa mereka bersedia bergabung, tapi melihat obrolan Hirata, Ayanokoji beranggapan rencana Hirata untuk mencari tahun pertama sebagai pasangan di klub tidak berjalan lancar." "Apa ada permintaan poin dari tahun pertama?" tanya Horikita. Namun sebelum Hirata menjawab, Horikita langsung berkata, "Ini kesempatan untuk menjual diri setinggi-tingginya. Tidak mengejutkan." Setelah diminta menjadi pasangan kelas A tahun kedua, dia diberitahu bahwa mereka akan membayar poin yang diberikan oleh kelas C tahun kedua. Tidak hanya anak itu, tapi hampir semua siswa yang dipanggil oleh kelas A diminta untuk menarik diri dari kelas C, kata Hirata melanjutkan penjelasannya. Siswa yang cerdas memiliki tingkat kompetitif yang tinggi, jadi wajar saja. Ternyata Horikita sudah memprediksi hal tersebut. Tetapi kata-kata berikutnya berbeda datang dari Hirata. Tampaknya beberapa siswa yang memiliki kemampuan akademik C dan D telah dipanggil.
Aku pernah mendengar bahwa mereka juga berpikir untuk mendapatkan banyak poin. Dengan kata lain, tidak selalu memprioritaskan rekrutmen dari siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi ya. Tanya Horikita menanggapi perkataan Hirata. Sejauh yang bisa kulihat, oh, jika kau tahun pertama, para siswa itu bisa kau sebutkan? Tentu saja. Lalu Hirata menyebutkan nama siswa tahun pertama yang diketahui telah direkrut oleh kelas A pada Horikita. Begitu Horikita memeriksanya, dia langsung tahu. Para siswa yang dipanggil adalah siswa yang memiliki kemampuan akademik mereka rendah, tetapi memiliki karakteristik luar biasa lainnya. Mereka dihargai karena kemampuan fisik, kemampuan berpikir, dan kontribusi sosialnya. Aku mengerti, seperti yang diharapkan. Haruskah aku berpikir begitu? Kesan Horikita menanggapi informasi yang dia dapatkan. Mereka mungkin melihat ke masa depan, terlepas dari hasil jangka pendek, kata Hirata menanggapi itu. Jelas bahwa alasan ujian khusus ini bukan satu-satunya yang melibatkan kerjasama dengan siswa tahun pertama. Dibutuhkan kemampuan lain selain kemampuan akademik. Tujuannya adalah untuk membantu siswa yang khawatir tentang kemampuan akademiknya, dan nantinya mereka akan berguna sebagai bantuan dalam bidang keahlian mereka. Kelas C yang dipimpin oleh Ruen, alih-alih hanya membidik siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi, dia justru berada tepat di belakang Sakayanagi yang melakukan strategi itu. Setelah itu, mereka berharap bisa melakukan hal yang sama seperti kedua kelas itu, dan Horikita mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan Hirata. Hirata menjawab akan melaporkannya lagi jika mengetahui sesuatu, dan mengirim wajah yang menyegarkan ke Horikita dan kembali ke tempat duduknya. Nggak lama kemudian, Ayano Koji mendapat pesan dari Horikita. Jadi, begitulah. Ayano Koji mengerti. Horikita tahu kalau Ayano Koji sedang menguping dan membalas pesan Horikita. Hirata benar-benar bisa diandalkan. Kelihatannya begitu. Hirata yang dulunya pernah bertengkar hebat dengan Horikita, sekarang bekerja sama baik dengan Horikita. Keberadaan yang sepenuhnya berputar demi sekitar kelas adalah yang bisa diandalkan. Kemampuan Hirata untuk berkomunikasi dan kecerdasannya merupakan senjata, tapi kekuatan terbesarnya adalah kepercayaan. Hirata telah membangun pencapaian yang cukup untuk membuat mereka merasa yakin. Karena itu, Horikita juga bisa dengan bebas mendiskusikan strateginya dengan Hirata. Lalu pesan datang kembali dari Horikita kepada Ayano Koji. Kita ke kelas D membawa hambatan sendiri. Ini adalah pertarungan yang sulit. Isi dari pesan Horikita. Meski begitu, kita harus melakukannya. Semoga berhasil. Jawab Ayano Koji melalui pesan. Aku akan membuatmu mengambil bagian. Pesan Hori ke dalam teks pesan. Soal Nanase? Tanya Ayano Koji dalam pesan. Ya. Bisakah aku memintamu untuk menjawabnya segera? Aku bisa pergi kapan saja. Pesan Hori. Tapi itu akan lusa. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membereskan masalah itu. Pesan Ayano Koji. Tentu saja, aku tahu. Pesan Horikita. Waktu berlalu hingga pulang sekolah.
Tidak ada balasan dari Nanase mengenai kerjasama kelas. Tetapi, jika Ainokoji mendapatkan pesan dari Nanase hari ini, Ainokoji dan Horikita tidak bisa. Alasannya adalah Ainokoji memiliki janji untuk menyajikan masakan untuk Ichika, di mana jika Ainokoji mendapat nilai bagus, Ichika akan berpasangan dengan Sudo. Saat ini, Ainokoji tiba di pintu masuk ke Yakimal 10 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Ichika terlihat belum tiba, tidak melakukan apapun terutama memainkan ponsel. Ainokoji melihat para siswa datang ke Yakimal di tempat. Dari siswa tahun pertama hingga tahun ketiga datang ke dalam mall. Lalu ketika tiba waktunya yang dijanjikan, Amasawa muncul. Itu sempurna, Ainokoji Senpai. Mengatakan itu, Ichika mengangguk beberapa kali dan tersenyum tampak puas akan sesuatu. Apa yang kau bicarakan? Karena kamu sedang menunggu di tempat pertemuan sebelum gadis dan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Mendengar itu, Ainokoji merasa Ichika sangat tajam atau sangat mengerti hal-hal kecil ini dengan baik. Seperti bermain HP atau menelpon, itu adalah hal yang dimaksud Ichika, hal-hal tidak perlu. Singkatnya, Ainokoji yang perlu menunjukkan dirinya sebagai seorang yang pandai memasak. Ainokoji harus terlihat percaya diri. Jika Ainokoji terlihat menelpon, Ayano akan dianggap memiliki percakapan semacam dengan seseorang yang membantunya. Karena itu, Ainokoji tidak melakukan apapun untuk menunjukkan bahwa Ainokoji mampu. Ainokoji bermaksud untuk menanamkannya secara tidak sadar pada Ichika. Tapi rencana Ainokoji berjalan lebih cepat. Kalau begitu, Ainokoji Senpai, ayo pergi, kata Ichika yang berdiri di samping Ainokoji, dan ia langsung masuk ke Yakimal. Mau membeli bahannya? Tanya Ainokoji. Ya. Yang itu juga, aku harus membeli sesuatu untuk dibuat oleh Senpai. Apakah kamu punya uang? Hanya ini. Mengatakan itu, Ainokoji benar-benar hanya membawa uang itu. Lalu Ainokoji tidak ingin mengatakan apapun yang tidak perlu di hadapan juniornya. Syukurlah, kalau begitu jangan malu-malu. Aku dengar dari teman sekelasku bahwa mereka menjual banyak hal yang dibutuhkan di sini. Ada di mana keranjang belanjaannya ya? Kata Ichika setelah Ainokoji mengkonfirmasi membawa uang. Namun, toko yang pertama kali didatangi Ichika adalah Torsebera, sebuah toko yang khusus menyediakan kebutuhan sehari-hari. Ichika mengatakan, itu juga membuat Ainokoji terganggu dengan kata-kata itu. Apa yang Ainokoji lakukan adalah memasak. Ainokoji merasa tidak memerlukan sesuatu selain bahan makanan. Lalu Ichika berhenti di sudut di mana peralatan dapur tersedia. Melihat itu, Ainokoji merasa aneh. Ia tidak mendapat pertanyaan membicarakan tentang apa yang Ainokoji miliki dan apa yang tidak dimiliki di dapur. Namun Ainokoji menahan untuk mengkonfirmasinya. Ainokoji memutuskan untuk membicarakan hal-hal yang tidak terkait dengan peralatan memasak. Amasawa tidak memasak sendiri. Aku tidak pernah. Aku bukan tipe yang suka memasak. Aku tipe yang orang ingin makan daripada memberi makan. Ketika Ichika menjelaskan, ia berhenti di tempat yang dia tuju. Seolah-olah berpikir sambil menyilangkan tangan, Ichika mengangguk sekali dan bergumam, "Yosh." Pertama-tama, talenan, pisau dapur, lalu mangkuk dan pengocok serta panci dan sendok.
Dengan mengatakan itu, dia memasukkan itu semua ke keranjang satu demi satu. Yang terakhir dimasukkan adalah telur. Melihat itu, Ainokoji berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu sebentar. Beberapa dari mereka tidak kumiliki, tapi pada dasarnya semuanya ada di kamarku." "Tidak apa-apa, aku membelinya hanya untuk melengkapinya," jawab Ichika. Mendengar itu, dalam hati Ainokoji, hanya untuk melengkapinya. Satu talenan kualitasnya lebih baik dari yang Ainokoji gunakan sekarang, seharga lebih dari 4.000 poin. Semua alat lainnya juga merupakan barang mewah. Lalu Ichika mulai bergerak untuk tujuan lain. Dia pindah ke rak di kedua berikutnya dan tanpa ragu mengambil pisau buah. Lalu ia berkata, "Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah koki yang baik, kamu akan membutuhkan petty knife." Ichika mengatakan itu dengan nada ringan dan memasukkannya ke keranjang baru. Dalam hati Ainokoji, "Aku seseorang amatir yang bahkan tidak tahu kalau pisau buah disebut petty knife. Petty knife itu mahal, hampir mencapai 3.000 poin. Padahal di sebelah barang yang Ichika ambil ada beberapa barang yang lebih murah dijual, tapi Ichika tidak melihat. Melihat semua barang yang dipilih Ichika cukup mahal, Ainokoji bertanya pada Ichika, "Aku ingin bertanya, yang membayarnya?" Tentu saja Ainokoji Senpai yang akan melakukannya, kan? Merasa belanja yang dibeli melebihi 15.000 poin, Ainokoji bermaksud mengurangi jumlahnya dengan mengatakan pada Ichika, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, ini hanya untukku, jadi aku tidak akan menggunakannya setiap hari, kan? Jika kamu mau berhenti, kamu bisa berhenti." Sambil memegang ujung keranjang belanjaan, Ichika mengatakan provokasi itu. Mendengar itu, sebagai kelemahan Ainokoji tidak bisa menolak setelah mempertimbangkan bahwa siswa dengan kemampuan akademik A bisa bekerja sama dengan Sudo. 20.000 itu sangat murah, jadi Ainokoji melakukannya. "Tidak, aku mengerti. Aku akan menerima semua persyaratan, jadi jangan ragu untuk membeli apapun yang kau suka," jawab Ainokoji. "Apa kamu berpikir kalau aku wanita yang jahat?" tanya Ichika. "Tidak sama sekali." Ichika menatap mata Ainokoji dan tertawa. "Kalau begitu, bagus deh, senpai." Panci, sendok, dan lain-lain semua dibeli bersama. Itu semua di bawah nama mengerikan hanya demi Ichika Amasawa. Ainokoji mengeluarkan poin dengan total belanjaan 20.000 poin pribadi. Pertama kalinya Ainokoji membeli dengan jumlah yang besar. Dengan membeli sayuran, daging, buah-buahan, dan banyak lagi. Dengan banyaknya bahan-bahan yang dibeli Ainokoji, sulit untuk memprediksi masakan apa yang akan diminta Amasawa. Namun, Ainokoji masih bisa membayangkan beberapa hidangan dari bahan yang dibeli, kecap ikan dan cabai. "Baiklah, ini sempurna. Ayo pergi ke kamar senpai." Mengatakan itu, Ichika seolah-olah seperti akan mengunjungi kamar pacarnya. Ainokoji harus bisa membuat hidangan yang membuat puas Ichika. Jika tidak, rencana akan hancur berantakan. Sebelum memulai, Ainokoji berpikir ia akan membicarakan poin pribadi yang ia keluarkan kepada Horikita dan Sudo. Setelah itu, Ainokoji memulai, namun ada satu hal. Ainokoji memutuskan untuk mengajukan pertanyaan pada Amasawa. Pertama-tama, menginginkan pria asing memasak makanan untukmu itu aneh. Bukankah seharusnya ada penolakan yang kuat?
Di sini, Ainokoji bermaksud memberikan kesan pertanyaan bagaimana bisa seorang perempuan menerima masakan dari seseorang yang asing. Karena makanan bukanlah sesuatu untuk dilihat, tapi sesuatu untuk dibawa ke mulut dan dituangkan ke perut. Tidak hanya tentang rasa, tetapi juga tentang kebersihan. Dari siapa yang membuat dan bagaimana pembuatannya. Mendengar itu, Ichika berkata, "Begitukah? Tapi, bukankah itu seperti makan di restoran? Dibuat oleh orang asing, menggerakkan tangannya di dapur, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di balik layar." Mendengar itu, dalam hati Ainokoji, ia membenarkan tapi tidak juga. Itu adalah hal yang berbeda. Dan Ainokoji bertanya kembali, bahkan untuk memegang satu onigiri, manajemen kesehatannya menyeluruh. Bukankah itu sama sekali berbeda? Benarkah? Malah aku berpikir lebih baik melihat pembuatannya secara langsung dari dekatnya. Aku bisa melihat wajah si pembuat dan bagaimana dia membuatnya. Aku bisa tahu jika dia peduli dengan kebersihan. Sebaliknya, beberapa toko tidak memiliki dapur sama sekali, bukan? Beberapa toko yang tidak bersih, sangat kotor, dan terdapat serangga. Ichika menegaskan bahwa bahkan pria asing yang membuatnya itu akan baik-baik saja asal dia bisa melihatnya. Ichika melanjutkan perkataannya, dan aku entah bagaimana mengerti bagaimana sekolah ini bekerja. Jika aku kehabisan poin, aku harus menjalani kehidupan yang sederhana, bukan? Tapi, jika senpai yang membuatkannya, aku tidak perlu khawatir. Mendengar itu, Ainokoji memahami maksud Ichika. Jika makanan yang dibuat Ainokoji enak, Ichika tidak akan mengakhiri semuanya sekaligus. Tujuannya adalah untuk mengamankan tempat makanan untuk situasi darurat. Apakah kamu mengerti cara berpikirku? Tanya Ichika. Kurang lebih. Mendengar jawaban Ainokoji, Ichika menunjukkan gigi putihnya dan tertawa. Lalu Ainokoji berpikir, lebih bagus Ichika bergantung pada tahun yang sama dengannya, dan lebih baik sesama jenis. Jika seperti itu, waktu yang dia dapatkan lebih banyak. Dan Ainokoji menunjukkan ketidakpuasan karena dimanfaatkan oleh Ichika. Tiba-tiba Ichika berkata, "Tapi bagiku itu juga berisik. Jika tidak enak, pembicaraan ini berakhir, kan?" "Aku tahu, memasak bukanlah tujuannya," jawab Ainokoji. Lalu Ainokoji merasa ujian dari Ichika ini bukanlah rintangan yang mudah, karena Ichika bukanlah orang yang mudah ditipu. Ayano merasa harus melakukan yang Ayano bisa setelah mendapatkan instruksi ajaran Horikita sebelumnya. Dan saat ini, keduanya sampai di depan asrama. Ichika meletakkan telapak tangannya di atas alisnya dan menatap asrama untuk menghindari matahari. Rasanya aku agak gugup untuk masuk ke asrama tahun kedua, kata Ichika, tapi dia tidak tampak gugup. Sebaliknya, dia tampak menikmatinya, seolah-olah dia sedang berkunjung seperti biasa. Ketika Ainokoji dan Ichika melewati seseorang siswa dari kelas lain, Ainokoji ditatap oleh siswa itu, yang melihat Ainokoji bersama seorang gadis tahun pertama, selain itu membawa bahan makanan. Namun, Ichika malah memberikan respon dengan melambaikan tangan dengan ringan pada senpai yang lewat. Ainokoji ingin menghentikannya karena itu mencolok, tapi tidak bisa. Jadi, sebelum rumor aneh itu muncul, Ainokoji dengan cepat masuk ke dalam kamar bersama Ichika. "Permisi,
Wah, rapi sekali dan juga bersih. Karena aku mengundang Kohai, jadi aku membersihkannya terburu-buru tadi malam. Mengatakan itu, dalam hati Aenokoji, jangan sampai Ichika mencium Aenokoji belajar memasak pada tengah malam. Setelah itu, Aenokoji yang membawa belanjaan bahan-bahan meletakkan di dapur, dan dia mulai dengan merebus air di dalam teko listrik. Lalu Aenokoji pergi ke ruangan tamu dan membiarkan Ichika duduk. Aenokoji ingin memberikan tempat duduk yang tidak biasa melihat ke dapur, tapi ia tidak bisa mengambil resiko karena akan timbul kecurigaan. Buatlah kopi, kamu bisa menonton TV jika mau, kata Aenokoji. Terima kasih senpai, jawab Ichika. Kemudian Ichika menyeduh kopi dalam air yang mendidih, dan Aenokoji meminta Ichika untuk menunggu. Sambil menunggu, Ichika mengambil remote yang ditempatkan di atas meja dan memilih saluran yang dia inginkan. Melihat itu, Aenokoji merasa berhasil setelah memandu Ichika dan meninggalkan remote di dekatnya, karena suara yang dikeluarkan TV dapat membantunya. Kemudian Aenokoji langsung pergi ke dapur, membuat pergerakan. Aenokoji merasa jika Ichika mencoba memantaunya, Aenokoji harus menghentikannya, tapi Ichika tidak melakukannya. Namun tiba-tiba Ichika berkata, bukankah itu melanggar aturan untuk mencari di ponsel?" Ketika Aenokoji mencari ponsel, Ichika memperingatkan Aenokoji. "Ketat sekali. Sekarang, kupikir kalau aku sering sambil mencari saat memasak," jawab Aenokoji. "Tidak percaya diri?" kata Ichika. "Bukan begitu." "Ya, itu bagus kalau begitu. Mereka yang bisa memasak adalah orang-orang yang memiliki resep di kepalanya," kata Ichika. Aenokoji merasa Ichika tidak memberikan persyaratan itu, tapi Aenokoji mematuhinya karena Ayano sudah memperhitungkannya. "Kalau begitu, aku akan meletakkan ponselku di tempat tidur." Mengatakan itu, Aenokoji mencolokkan kabel pengisian daya ke ponselnya dan meletakkan HP di atas tempat tidur. Melihat itu, Ichika mengangguk puas dan mengambil secangkir kopi di tangannya. "Aku ingin memulai segera sebelum terlambat." "Mau hidangan apa?" tanya Aenokoji. "Oke, aku akan memberitahumu. Hidangan yang harus dibuat oleh senpai adalah tom yum." Itu alasan kenapa ada kecap ikan dan cabai yang sangat diperlukan dalam masakan Thailand, kata Aenokoji dalam hati. "Bisa kan? Tolong ya senpai." Ternyata makanan yang diinginkan Ichika adalah tomuyamukun. Mendengar itu, dalam hati Aenokoji, ia belum sama sekali membuatnya. Bahkan Ayano jarang mendengar namanya, apalagi memakannya, karena tidak ada makanan seperti itu yang disajikan di wet room. Namun, Aenokoji pernah melihatnya di TV. Aenokoji merasa jika ia membuatnya dengan paksa, ia tidak akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Bukan hanya tidak tahu bahan spesifiknya, tapi Aenokoji juga tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Setelah itu, Aenokoji mengingat apa yang Aenokoji pelajari semalam, sistem kebut semalam. Ayano tidak menghafal resep makanan dari segala usia dan negara, karena ia merasa meluangkan waktu untuk mempelajari resep sama sekali tidak masuk akal. Meskipun Ichika mengizinkan untuk melihat resep,
Setelah itu, Ainokoji mengingat dua strategi yang direncanakan bersama Horikita. Yang pertama, Ainokoji berlatih dengan Horikita. Ainokoji belajar metode dasar menggunakan pisau, dapur, dan teknik dasarnya, seperti irisan, potongan kecil, potongan pola, dan mencincang. Ainokoji, aku menghabiskan sebagian besar waktu berlatih bagian-bagian di mana Ainokoji bisa menunjukkan keterampilannya dengan jelas di depan Ichika. Tapi Ainokoji merasa tidak terlalu yakin akan menunjukkan keahlian yang luar biasa, mungkin sebatas memasak sebagai orang biasa, karena ia merasa tidak mungkin bagi orang biasa untuk menguasainya dalam setengah hari. Tapi Ainokoji yakin dengan kecepatannya dalam mempelajari teknik, karena Ainokoji tidak sedetik pun mempelajari resep, hanya fokus pada belajar teknik. Tapi strategi itu tidak cukup untuk menebak hidangan apa yang akan diminta Ichika. Strategi kedua yang sudah Ainokoji dan Horikita siapkan, itu adalah metode untuk memeriksa resep secara real time menggunakan ponsel. Tapi Ichika melarang Ainokoji untuk melihat ponsel, dan ponsel Ainokoji disandra di tempat tidur. Bahkan jika Ainokoji menyembunyikan sesuatu seperti tablet, Ainokoji tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya. Ichika terkadang mengalihkan pandangannya ke arah dapur, namun itu semua sudah diperhitungkan Ainokoji. Lalu Ainokoji mengeluarkan sesuatu yang ukurannya kurang dari 2 cm dari saku kanan yang merupakan titik buta dari Ichika. Sepintas terlihat seperti penyumbat telinga, dan Ainokoji meletakkannya di lubang telinga kanan yang tidak bisa dilihat oleh Ichika. Lalu Ainokoji membuat siulan kecil sebagai isyarat. Kemudian Ainokoji berkata seperti kode, "Tidak kusangka aku harus membuat Tomuyamukun." Lalu suara Horikita terdengar dari earphone nirkabel kecil yang dipasang di telinga kanan Ainokoji. Rencananya adalah mendengarkan metode memasak secara real time melalui Horikita, di mana Horikita bisa dengan bebas mengoperasikan komputer di kamar. Tas yang Ainokoji letakkan di kaki muat berisi ponsel Sudo, dan earphone nirkabel ini adalah suara yang diputar dari ponsel Sudo. Ainokoji sudah menelpon Horikita sebelum pergi berbelanja. Saat berbelanja di Kiyoki Mall, Horikita pulang ke rumah dan dalam kondisi sempurna. Jika Ichika datang ke arah dapur, Ayano akan mengambil earphone nirkabel yang ada di telinganya dan memasukkannya ke dalam saku. Dan sekarang Ainokoji merasa bisa memasak tanpa harus mengkhawatirkan resepnya. Ainokoji juga sudah membuat kode jika penjelasan Horikita tentang prosedurnya terlalu cepat, atau jika Ayano ingin mendengarkan penjelasan itu lagi. Meski bekerja sama dengan Horikita, Ainokoji tahu bahwa bahan dan alat, tapi ia tidak bisa mengetahui informasi visual dan instruksi spesifik hanya melalui percakapan. Namun sebelum memulai, Horikita menyuruh Ainokoji untuk bertanya pada Ichika, dan Ainokoji pun mengubah pertanyaan dari Horikita menjadi kata-kata. "Ichika, pengocok tidak diperlukan untuk Tom Yam Kun atau bahkan petik knife. Kalau ada sesuatu yang harus dibuat selain Tom Yam Kun, aku ingin bertanya sekarang," tanya Ainokoji. Ainokoji merasa akan kerepotan jika ada tambahan hidangan nanti. Jadi Ainokoji menanyakan lebih awal agar bisa dikerjakan terlebih dahulu. "Kupikir aku akan memintanya nanti, seperti untuk mengupaskan apel," jawab Ichika.
Seperti yang Aenokoji duga, Ichika akan memesan lagi nanti. Bahan-bahan yang tersisa bisa Senpai gunakan untuk dinikmati. Setelah ini, kalau alat yang digunakan bisa digunakan ketika aku datang untuk bermain lagi nanti, kata Ichika melanjutkan kata-katanya. Horikita yang mendengarkan dari earphone berkata pada Aenokoji, keputusan benar untuk mengkonfirmasinya. Kemarin aku sudah mengajarinya cara menggunakan pisau buah, jadi kamu bisa melakukannya kan? Mendengar itu, Aenokoji di dalam hatinya, aku tidak tahu sejauh mana tekniknya sudah kukuasai dalam semalam, tapi aku mungkin akan baik-baik saja. Waktu memasak adalah sekitar 15 hingga 30 menit. Itu bagus, kata Horikita yang memberikan instruksi. Beberapa menit berlalu, sedikit melewati waktu yang dijadwalkan. Tom Yam Goong selesai dibuat sesuai instruksi. Lalu Aenokoji membawa tomnya dan meletakkannya di atas meja, dan Aeno langsung mengambil apel. Aenokoji ingin menunjukkan bahwa ia bisa menangani petty knife di depan Ichika. Dalam hatinya, Aenokoji baru berkenalan dengan Ichika, tapi sudah menyajikan masakan untuknya. Aku biasanya menggunakan pisau dapur untuk mengupasnya, jadi mungkin ada beberapa tempat yang tidak terbiasa, kata Aenokoji. Wah, hebat. Kamu melakukannya dengan benar. Ujian pisau sudah terlewati. Ngomong-ngomong, berbicara tentang Tom Yam Goong, harusnya ada pakuchi. Apakah kau tidak menyukainya? Bahan-bahan yang dibeli hari ini tidak ada pakuchi yang biasanya dipakai untuk tom yam. Suka kok, tapi kalau aku membeli pakuchi, kupikir aku akan ketahuan kalau itu adalah Tom Yam Goong. Mendengar itu, Ayano menilai Ichika sangat waspada dengan tidak membeli pakuchi. Ichika mencegah adanya trik. Setelah itu, Ayano bertanya untuk bisa mengembalikan pisau dan talenta yang telah digunakan untuk memotong apel ke dapur. Bolehkah aku mulai membereskannya dulu? Tidak, duduklah di sini dan tunggu putusan penilaian, jawab Ichika. Mengatakan itu, Ichika menuntut Ayano untuk duduk di depannya. Aenokoji tidak bisa menentangnya. Jadi Aenokoji menyerah dan mengikuti instruksinya. Aenokoji pergi dari dapur, kembali ke ruangan tamu. Kalau begitu, selamat makan. Tom Yam Goong yang panas dibawa perlahan ke mulutnya. Ichika tidak menunjukkan ketidaksukaan pada tom yam yang dibuat Aenokoji. Setelah itu, Ichika yang selesai makan perlahan menyatukan tangannya seolah-olah dia puas. Berkata, terima kasih untuk makanannya. Ichika memakan semuanya sampai bersih, meskipun porsinya tidak sedikit. Ichika berkata lagi, Tom Yam Goong senpai itu mengatakan itu sambil sedikit menunda, dan Ichika berkata lagi, yah, kurasa lumayan. Ini tidak istimewa, tapi rasanya cukup enak, sehingga aku bisa berpikir untuk memakannya lagi. Mengatakan itu, Ichika tidak langsung menyebutkan lulus atau gagal. Aku akan membersihkan ini untuk sekarang. Dengan mengatakan itu, Ichika menuju dapur memegang mangkuk dan sendok berisi tom yam goong di tangannya. Biar aku saja, kata Aenokoji yang melihat Ichika menuju dapur. Tidak apa-apa,
Aku sudah memaksamu membuatkanku makanan, jadi biarkan aku melakukan ini. Senpai duduk dan istirahat saja. Aku memang tidak bisa memasak, tapi aku pandai dalam hal membersihkan, karena aku sering membantu ibuku, jawab Ichika. Kalau begitu, dengan senang hati. Jadi hasilnya bagaimana? Tanya Enokoji mengenai lulus atau tidaknya. Setelah mengatakan itu, keheningan sedikit saat Ichika masih membersihkan. Hanya suasana berita malam yang datang dari TV yang menggema di dalam ruangan. Oh iya, aku harus segera mengumumkannya. Aku sampai lupa. Mengatakan itu, Ichika sambil membenarkan pita yang di sebelah kanannya menggunakan pantulan ponsel sebagai cermin. Setelah selesai memasang kembali pita, Ichika memberikan komentar umum. Intinya, seperti yang sudah kubilang, keterampilanmu tidak terlalu buruk dan rasanya tidak hambar. Bagiku, memasak itu merepotkan. Saat Ichika berbicara, Ichika menatap Enokoji sekali dan tertawa. Di masa depan, apakah aku akan datang ke sini atau tidak untuk makan itu tergantung pada usaha senpai. Kalau begitu, apakah sudo gagal? Tanya Enokoji. Aku tidak bisa mengatakan itu lulus, tapi memang benar senpai bisa memasak. Aku sudah membuat senpai membeli banyak barang mahal, dan aku perlu mengucapkan terima kasih untuk makanan gratisnya. Kali ini, atas usaha senpai, aku akan bekerja sama dengan Sudo senpai. Mendengar itu, dada Enokoji sedikit turun mendengarkan kabar baik di saat Enokoji mulai berpikir akan gagal. Aku hampir selesai membersihkannya, jadi tunggu sebentar. Enokoji tidak bisa terus melihat Ichika yang sedang membersihkan. Jadi Enokoji memutuskan untuk menunggu dengan tenang sambil menonton berita di TV. Tak lama Ichika kembali setelah pembersihannya selesai. Segera setelah itu, dia memulai mengoperasikannya sambil menunjukkan layar ponsel ke arahku dan mengirim permintaan pada Sudo untuk menjadi pasangan. Jika Sudo meresponnya hari ini, kontrak dipastikan selesai. Karena sekarang Sudo ada dalam aktivitas klub, aku akan membiarkannya dia menyetujuinya nanti. Apakah kau keberatan? Kata Enokoji. Namun dalam hati Enokoji, tentu saja itu benar. Tapi akulah yang sedang memegang ponselnya. Jadi aku tak bisa langsung mengoperasikannya. Tidak sama sekali. Kalau begitu, aku akan pulang karena akan buruk kalau aku sampai terlambat. Sampai jumpa Enokoji senpai, kata Ichika. Amasawa, terima kasih sudah mau bekerja sama dengan Sudo. Kamu sudah menyelamatkan Horikita dan Sudo, kata Enokoji. Tidak apa-apa, tidak perlu berterima kasih. Saat mengenakan sepatu, Ichika menjawab dengan ringan. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, tapi Ichika melihat ke belakang setelah mengenakan sepatunya. Ketika Enokoji mencoba untuk menyampaikannya secara rinci, apakah kamu ingin aku bertindak sebagai perantara kelas A dan menjembataninya? Tanya Ichika. Begitulah, di kelas D kami banyak siswa yang kesulitan untuk menemukan pasangan seperti Sudo. Akan sangat membantu jika kamu bisa memperkenalkan setidaknya satu siswa yang mau bekerja sama. Maaf, itu tidak mungkin. Ichika meminta maaf dengan menempelkan kedua tangan. Permintaan maaf itu dikembalikan oleh Ichika tanpa penundaan. Bukannya Enokoji senpai dan Horikita senpai itu buruk. Aku pikir aku bisa mempercayai kalian, tapi aku sendiri tidak terlalu dekat dengan teman sekelasku.
Bahkan ketika bertemu kalian, kemarin aku sendiri kan? Kata Ichika yang memberikan penjelasan. Benar juga. Aku itu orangnya tidak sensitif. Atau aku mengatakan apa yang ingin kukatakan. Kepribadian seperti itu membuatku sulit berteman. Jadi aku tak bisa membantumu. Maaf. Tidak, aku cukup puas dengan fakta bahwa kamu berpasangan dengan Sudo. Jika kau punya masalah, kamu bisa mengandalkanku. Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ya, terima kasih. Kalau begitu, sampai jumpa. Bye-bye. Ayano Koji merasa gagal untuk terlibat dengan kelas A. Tapi, untuk saat ini Ayano Koji merasa puas. Entah bagaimana berakhir juga, kata Ayano Koji setelah semua itu selesai. Panggilan telepon Sudo sudah terputus, dan Ayano menelpon Horikita dengan ponselnya. Kerja bagus, sepertinya itu berhasil. Setelah Ayano menelpon, ia mendapatkan kata-kata pujian dari Horikita. Aku merasa sudah diselamatkan oleh penilaian Amasawa yang baik, kata Ayano Koji. Meski begitu, ini memecahkan masalah Sudo. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kenapa kamu meminta Amasawa untuk bertindak sebagai jembatan untuk kelas A tahun pertama? Terlepas dari kepribadiannya dan jumlah teman-temannya, kita bisa bayangkan kalau kelas D tahun kedua akan kesulitan untuk bernegosiasi dengannya. Kan? Tanya Horikita. Secara formal, memang benar bahwa kita kelas D tahun kedua mengalami kesulitan untuk menemukan pasangan. Dan itu tidak wajar kalau kita meminta sesuatu semacam itu, jawab Ayano Koji. Dengan kata lain, kita menyerah untuk bekerja sama dengan keseluruhan kelas A tahun pertama dari awal, dan hanya menargetkan kelas B dan kelas D tahun pertama. Tidakkah kau menyadarinya? Lalu Ayano Koji melanjutkan, kita tidak tahu orang seperti apa Amasawa. Itulah sebabnya ada kemungkinan peristiwa hari ini dibocorkan pada tahun pertama kelas lain, atau bahkan seluruh tahun kedua. Dengan mempertimbangkan itu, mungkin akan sedikit sulit untuk diatasi. Horikita yang mendengar itu terdiam beberapa saat. Ada apa? Tanya Ayano Koji. Cara berpikirmu itu bagaimana mengatakannya ya? Sangat diperhitungkan dan pintar, jawab Horikita. Ini hal yang biasa. Tidak. Tentu ini bukan hal yang biasa. Bahkan jika aku mengatakan ini hal yang biasa, apakah kau memikirkannya terlebih dahulu atau tidak? Itu cerita yang berbeda. Kurasa aku sedikit mengerti kenapa kakakku memperhatikanmu. Tapi kamu tidak pernah mengatakan hal spesifik itu sebelumnya padaku. Kenapa? Aku tidak punya niat lain. Selanjutnya adalah masalah dari siswa yang tersisa. Aku akan memberitahumu jika Nanase menghubungi, jawab Ayano Koji. Ya, aku akan menunggu. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Horikita, Ayano Koji memeriksa situasi di dapur. Ichika membersihkan dapur, tidak hanya mencucinya, wastafel disikat dengan hati-hati. Dan itu bahkan sama sekali bersih ketika Ayano datang ke kamar. Ini setahun yang lalu. Talen, piring, pisau, peti knife, panci, dan sendok juga disimpan dengan rapi. Ini sempurna. Melihat itu, Ayano Koji merasa apakah Ichika siswa wet room? Jika iya, Ichika pasti meninggalkan jejak. Namun Ayano Koji tidak bisa menemukannya. Ayano Koji sangat berhati-hati di sini. Tapi
Ayanokoji berpikir lagi, bagaimana bisa? Jika Ichika, siswa White Room, bisa memiliki sikap seperti itu. Yang terpenting, Amasawa berpasangan dengan Sudo dan menghilang dari barisan White Room, kata Ayanokoji setelah memikirkan itu. Tiba-tiba, Ayanokoji mendapat pesan dari Nanase. Besok, aku bisa bertemu sepulang sekolah. Sampai di sini dulu untuk part ketiga ini. Selanjutnya, itu di part 4 akan ada pertarungan yang seru antara Ayanokoji dengan siswa kelas 1. Jika kalian suka video ini dan ingin cepat untuk dibuatkan video part keempat, subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar kami bersemangat untuk terus melanjutkan project ini. Sampai jumpa di part keempat.